di judul preposition. Mau tahu selengkapnya? Simak setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan kalian tentang grammar, yaitu preposition. Ya, kita harus mengerti dulu preposition dari pertamanya. Apa itu pengertian preposition? Preposition ialah kata yang dikombinasikan dengan noun atau pronoun, membentuk phrase atau frasa yang menerangkan verb, noun atau adjektif. Nah, kata ini biasanya menunjukkan hubungan antara object of preposition dengan elemen kata lain di dalam suatu kalimat, begitu. Nah, kita harus tahu objek dari preposition itu ada ini sudah sebagian saya tulis, ada noun, ya, ada noun, ada pronoun, ada gerund, sama ada noun clause, gitu. Oke, kita lanjut lagi. Aturan penggunaan preposition. Nah, ini berarti ada aturannya, seperti kita bermain bola. Ada aturannya 4-3-3. Kalau ini 6 aturan aja. 6 aturannya, ada disiplinnya, gitu. Kita perhatikan nomor 1 pertama. Aturan preposition. Nomor 1, preposition tidak bisa diikuti oleh verb, begitu. Kalau memang akan diikuti oleh verb, kalau mau diikuti oleh verb, dia harus menjadi gerund, gitu. Contoh, ya. Contohnya misalkan ini, ya. I go to mall for buying. Nah, for buying apa? For buying clothes. Oke. Nah, jadi prepositionnya yang for. Nah, ketika preposition bertemu dengan verb, berarti dia harus bentuknya gerund buying. Nah, ada verb ditambah ing, itu dia gerund. Oke, lanjut lagi. Yang kedua, kalau objek berbentuk interrogative pronoun, ya, maka posisi preposition harus di awal atau akhir kalimat. Contohnya, misalnya dari pertanyaan, what are you thinking of? Nah, berarti are-nya terletak di depan, baru setelahnya setelah interrogatif baru preposition. Oke. Baru lanjut aturan yang ketiga, ya. Apabila objeknya berbentuk relatif, maka posisi preposition harus ada di akhir kalimat. Contohnya seperti here is the magazine that you asked for. Ya. Lanjut nomor 4, ya. Nomor 4, kalau ada objeknya berbentuk infinitive berarti yang kayak mana? To plus verb, gitu, ya. Maka preposition berada setelah infinitive. Contohnya seperti I need a book to write on. So, lanjut lagi nomor 5, ya. Dalam beberapa kalimat preposition bisa dilekatkan dengan verb, tapi jadi tidak semua preposition bisa dilekatkan dengan verb, tapi ada sebagian verb yang bisa menggunakan preposition. Contohnya seperti I have to meet with you right now. Oke. Itu dia, ya. Terus
Ya, yang terakhir belum saya tulis ini. Yang terakhir adalah, nah yang terakhir ini, yang terakhir nomor 6. Dalam beberapa kasus, ya, preposition berada di depan kalimat, biasanya berupa kalimat tanya, gitu. Dalam beberapa kasus berarti preposition bisa di depan. Preposition bisa di depan. Biasanya kalimat pertanyaan. Itu contohnya misalkan, ya, for whom is this letter. Itu. Nah, berarti apa namanya? For-nya ditaruh di depan. Nah, for ini kan apa namanya? Preposition, dan dia ditaruh di pertama karena menjadi kalimat tanya gitu. Lanjut lagi. Sekarang kita lanjut ke preposition. Bahwasanya preposition bisa digunakan untuk arah, waktu, lokasi, dan posisi. Sekarang kita akan lanjut ke penjelasannya. Yang pertama, preposition in, on, at. Ada 3. Ada in, on, at, in, on, at. In, on, at. Nah, kegunaannya in, on, at, ya. In, on, at itu bisa digunakan untuk 2, untuk waktu dan tempat. Gitu. Untuk waktu dan tempat. Contohnya untuk waktu, ya. In, nih kegunaannya dulu. In, kalau misalkan waktu in digunakan untuk untuk menjelaskan bulan, tahun, abad, atau periode yang sangat panjang. Contoh, I started working here in 1991. Ya, itu kalau in. Jadi menunjukkan bulan, tahun, abad, atau periode yang panjang, gitu. Habis itu on digunakan untuk menunjukkan hari dan tanggal. Ya, contohnya, what are you doing on Friday? Nah, untuk hari dan tanggal. Yang ketiga, nah, digunakan untuk menunjukkan waktu yang tepat, gitu. Misalkan, contohnya, there is meeting at 2 PM o'clock. It is afternoon, gitu. Oke, lanjut lagi penjelasannya. Kalau in digunakan untuk tempat, ya, in digunakan untuk menjelaskan suatu tempat yang tertentu, ya. Terus kalau on, ya, on digunakan untuk menyatakan suatu tempat yang horizontal atau yang vertikal, berarti dari segala arah. Contohnya, look at all books on, ya. Nah, on your desk. Habis itu lanjut lagi, kalau digunakan untuk menyatakan suatu tempat yang spesifik. Contohnya seperti I enjoyed my 3 years at home. Lanjut yang kedua adalah preposition of at, in, to, into. Ya. Nah, sekarang itu digunakan untuk menunjukkan posisi yang tetap, sedangkan in, ya, itu digunakan untuk posisi yang berubah, gitu. Misalkan she is at home. Nah, ya, kalau in tadi contohnya in yang menunjukkan posisi itu berubah. Contohnya, please do the work in the correct way, gitu. In, ya, yang kedua itu bisa juga ya menunjukkan suatu keadaan yang tetap, ya. There is only one student in the class, gitu. Habis itu lanjut lagi into, ya. Kalau into digunakan untuk menunjukkan suatu perpindahan, begitu, ya. Contoh, ya, she jumped into the water. Sedangkan to bisa digunakan untuk menunjukkan petunjuk, tujuan, perbandingan, gitu. Perbandingan. Contohnya, look to the left. It is a beautiful, wonderful, gitu. Nah, lanjut lagi ke yang ketiga, ialah preposition
on dan onto. Ada perbedaannya. Kalau on digunakan untuk menunjukkan suatu posisi yang tetap ataupun yang berubah. Contoh kalimatnya, she was sitting ya on the chair for 5 minutes ya. Nah, kalau untuk onto ya digunakan untuk perubahan level. Misalkan contohnya Tauhid climbed on to his roof. Nah, berarti kita lanjut ke preposition with sama by, with dan by gitu. Nah, ini ada perbedaannya. Kalau with digunakan untuk menunjukkan alat yang digunakan, sedangkan by itu menunjukkan orang yang melakukan suatu objek tersebut gitu. Contohnya kalau with ialah I take a bath with a soap. I take a bath with a soap. Kalau by digunakan untuk orang yang melakukan, misalkan this glass was taken by Eko. Gitu. Oke. Kita lanjut lagi nomor 5 ya, preposition since, for, and from. Ini. Nah, pertama kita akan membahas since. Since biasanya digunakan dengan present perfect atau past perfect ya, dan hanya digunakan untuk menunjukkan waktu. Contoh, I have lost my sandal since Sunday gitu ya. Aku telah kehilangan sendalku sejak hari Minggu. Lanjut lagi for bisa digunakan untuk menunjukkan waktu maupun tempat. Contoh, we walk 4 miles gitu. Habis itu from juga bisa digunakan untuk menunjukkan waktu dan tempat gitu. Contohnya seperti Hadi will go to class from 7 AM gitu. Itu dia kegunaan untuk since, for, and from. Oke, lanjut lagi nomor ke-6 ya, beside dan besides. Nah, dua kata ini kalau secara tulisan memang sama, tapi dari artinya memiliki arti yang beda gitu. Kalau beside digunakan untuk menunjukkan posisi, sedangkan besides ya digunakan untuk menambah suatu gagasan ya. Contohnya kalau misalkan beside ya, he was sitting beside John. He was sitting beside John. Habis itu kalau beside contohnya he has a car beside motorcycle gitu. Kita lanjut ya. Yang ke-7 ya, ini sebelum terakhir ialah preposition between dan among gitu. Between dan among. Nah, between biasanya digunakan untuk menunjukkan posisi di antara dua orang atau benda. Mau digunakan untuk menunjukkan posisi di antara lebih dari dua orang atau benda. Contohnya dari between ya. Iman will give some giveaway ya between 3 of his friends. Kalau untuk among digunakan contohnya I saw the impostor among us. Oke, lanjut lagi ya, yang terakhir preposition among dan amongst gitu ya. Preposition among ya, dua kata ini memiliki makna yang sama ya, walaupun tulisannya agak beda sedikit tapi maknanya sama. Keduanya bisa digunakan ketika diikuti oleh kata imbuhan di ya. Namun jika diikuti oleh sebuah kata yang diawali oleh huruf vokal, gunakanlah among gitu ya. Among ini biasanya digunakan pada penulisan sastra begitu. Contohnya misalkan contoh kalimat kalau among ya, they distribute the food among the poor ya. Terus kalau kalau memang nanti itu setelah among itu kosakatanya menggunakan vokal ya, maka dia harus menggunakan amongst gitu. Contoh, they distribute the food amongst us gitu, amongst ya. Oke, sampailah kita di penghujung dari pelajaran kita preposition ya. Bahwasanya semuanya sudah jelas apa yang saya terangkan, apa yang sudah saya paparkan di papan tulis, dari semuanya, dari segala segi ya. Insya Allah kalian akan paham ya.
Kalau memang belum paham, ya ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, and subscribe.